Penduduk Mekah ngerti dewi nek Kanjeng Nabi niku sifate ummi. Ummi niku napa? Ora iso maca, ora iso nulis. Dan kabeh wong Mekah ngerti. Tapi tiba-tiba umur setelah 40 tahun Kanjeng Nabi mengikrarkan menjadi nabi. Menerangkan tentang kejadian yang akan datang. Zaman-zaman yang sudah berlalu, cerita-cerita negara-negara, peradaban yang telah lalu diceritakan kabeh. Menceritakan tentang kehidupan, menceritakan tentang semua. Akhirnya mereka menganggap menuduh Kanjeng Nabi ku gawe Al-Qur'an. Akhirnya terus turun ayat wa maka hadzal Qur'anu ayyuf tara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Jadi sebenarnya wong-wong kafir Mekah itu tidak percaya langsung Al-Quran, tidak. Mereka tahu Kanjeng Nabi ummi. Berarti mereka juga tahu bahwa Al-Quran itu turun dari Gusti Allah sebagai wahyu. Tapi kenapa mereka mengingkari? Karena ada persaingan di antara mereka, iri itu. Saya tak cerita sedikit tentang kisah 3 orang bernama Abu Sufyan, Abu Jahal bin Hisham, dan Ahnas bin Syarik. Jadi 3 orang. Siapa? Abu Sufyan, terus Abu Jahal bin Hisham, terus Ahnas bin Syarik. Diapalo gak apal-apal sampean. Yes, nomor sisi apa? Abu Sufyan, terus Abu Jahal, kemudian Ahnas bin Syarik. Ketiga orang ini sangat menentang Kanjeng Nabi ketika di Mekah. Kanjeng Nabi sangat menentang Al-Quran dan selalu mengatakan Al-Quran iku gawenane Muhammad. Nek gak gawenane Muhammad, yo gawenane Waraqah bin Naufal. Wong iku yo sobone kuno. Lah, ada sebuah cerita. Saya baca satu di Hayatus Sahabah juga ada. Di beberapa kitab yang lain, kitab-kitab tarikh juga diceritakan. Jadi Abu Sufyan itu mendengar Al-Quran itu hatinya tertarik. Ini bukan kalam manusia. Ini bukan omongan menungso. Keindahannya, kesempurnaan maknanya yang diceritakan, runtute. Akhirnya Abu Sufyan itu pingin ngrungokno Al-Quran lewat Rasulullah langsung. Apa yang terjadi? Jam corok ini jam 2 bengi. Abu Sufyan delik-delik. Kanjeng Nabi Muhammad tahajud membaca Al-Quran. Abu Sufyan itu menikmati indah-indah sampai fajar. Di sisi yang lain Abu Jahal bin Hisham juga sama, delik-delik. Jadi sing cok ning pojokan kene, ngrungokno Kanjeng Nabi Muhammad maca Quran tahajud. Nah, sing cok Anas padha delik. Dadi wong telu ki gembong-gembonge wong kafir, tapi delik gak nek sing ngerti. Nah, ngertine iku pas wayah bubar Kanjeng Nabi wis bar witir, terus menjelang fajar, orang ini plek ketemu. Lho, lha apa ning kene? Wis meneng wae. Aku nginceng Muhammad. Lho aku yo padha. Akhirnya Ahnas mengatakan, "Isini wong. Apa kata cara saya apa kata dunia cara ngene yo. Apa kata orang Mekah kalau sampai tahu kita ini mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran, jangan sampai tahu. Besok jangan diulangi lagi loh. Ya, berjanji. 3 orang berjanji sepakat. Hari berikutnya, sebenarnya ada kerinduan di dalam hati mereka. Kok gak iso turu ya, pingin krungu neh. Iki wong kafir loh. Sing wong Islam mestine ya kudu mestinya lebih dari itu ya. Enggak baca sehari saja itu ada kerinduan. Enggak mendengarkan saja sehari ada kerinduan. Iku mestine wong Islam. Iki wong kafir lho iki. Gak iso kelang-keling Abu Sufyan. Nginceng cah, tapi gak mangkok ning diingi ndak kunangan. Ngaleh panggoke. Lah sing Abu Jahal ya ngono, ki kok aku nek ning nggonku ngaleh, konangan ngaleh, pindah. Sing Anas pindah lagi, 3 orang nginceng sampai fajar. Bareng Kanjeng Nabi sudah selesai witir, bubar lagi. Konangan apa itu bro aneh. Lu lah sampean lagi. Iya. Piye? Iya. Akhirnya mereka saling bersumpah untuk tidak ingin mendengarkan lagi. Tapi qadarullah hari ketiga mereka tidak bisa dikendalikan. Hari ketiga yuk kepingin. Iya, akhirnya ketiga orang ini daripada
kepingin ngrungokno terus. Mereka sepakat apa yang diambil kesimpulan dari mereka. Akhirnya Ahnas ini ke Abu Jahal. Kenapa kamu sampai seperti itu? Entahlah. Yang jelas sebenarnya yang dibaca Muhammad itu bukan buatan manusia. Jadi ngomong ning masyarakat Mekah, nek Al-Qur'an gawenane Kanjeng Nabi Muhammad, tapi ning dhek wong telu iki, iku asline ora gawenane Muhammad. Paham nggih? Umpama eneng pemimpin kaya ngene cara sampean mbok apake wong. Akhirnya, ayo kita ke rumah siapa? Abu Sufyan. Jadi wong telu, Ahnas, Abu Jahal, Abu Sufyan ngumpul. Berunding tentang Al-Qur'an ini. Kenapa ada kerinduan? Kenapa ada istilahnya terus mereka berunding. Terus dari yang kamu dengarkan itu apa yang kamu dapat? Sebagian aku bisa memahami, sebagian tidak. Sama aku juga seperti itu. Lah kesimpulannya, apakah ini buatan Muhammad? Sedangkan setiap perlombaan syair Muhammad gak pernah ikut dan gak pernah bisa. Jadi Abu Jahal, begini loh. Aku percaya Al-Quran itu firman Allah. Tapi klanku Bani Hisham dengan Bani Abdi Manaf, ini terjadi persaingan. Abdi Manaf adalah orang yang ahlu diafah. Dia bersedekah 400 unta. Bani kami harus lebih dari 400 unta. Bani Manaf begini, kita begini, terus bersaingan dalam kebaikan, biar masyhur kebaikannya. Lah akhirnya terus, tapi kalau kita mempercayai Muhammad dan beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah, nanti Bani Abdi Manaf akan mengatakan bahwa kita punya firman Allah yang diturunkan kepada keturunan kita. Tapi sepakat, ya wis pokoknya sampai mati ojo arani nek Al-Qur'an iku gawenane Gusti Allah, arani iku gawenane Muhammad. Terus turun ayat. Wa ma kana hadzal Qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raibaha fihi mir rabbil alamin. Tidak ada Al-Qur'an ini buatan selain Allah. Tetapi Al-Qur'an ini adalah tasdiqul ladzi baina yadayhi. Tapi Al-Qur'an ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat, terus Injil, terus Zabur, terus Suhufu Ibrahim, kitab-kitab para nabi zaman dahulu, semua ini membenarkan. Walakin tasdiqal ladzi bainah wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, dan menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya bahwa Al-Qur'an ini adalah turun dari Allah Rabbil Alamin. Tapi pada akhirnya karena keegoisan mereka, karena kedengkian mereka, akhirnya di antara Abu Jahal Ahnas ini mereka tidak beriman. Tapi Abu Sufyan nanti Fathu Mekah beriman. Wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Sebagian orang kafir itu Muhammad ada yang mendengarkan ketika ayat Al-Qur'an kamu baca, tapi mereka tidak beriman. Afa anta tusmi'us summa, apakah kamu mampu memberi pendengaran kepada orang yang tuli? Lah wong tuli kok bocah, wong tuli kok bebesi, kira-kira krungu napa mboten? Mboten. Wong tuli kok dijak dikei apa pendengarannya nggak bisa. Itu bukti bahwa hidayah itu hak prerogatif Gusti Allah. Adapun Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penyambung yang menyampaikan. Nah, kadang Rasulullah menghendaki orang itu ingin mendapatkan hidayah seperti Abu Thalib, tapi Allah juga nggak menghendakinya. Makanya dalam ayat ini, Masya Allah, seandainya kita pertegas, wa minhum may yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa, ini menunjukkan kedikdayaannya Gusti Allah. Seakan-akan Rasulullah itu sangat lemah di hadapan Allah, ngoten maksudnya. Apa kowe iso ngekeki pendengaran ning gone wong sing tuli? Jawabane iso napa mboten?
Mboten. Sing saged namung Gusti Allah. Makanya Rasulullah itu diutus oleh Allah erane setelah Nabi Isa alaihissalam. 300 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam. Lah Nabi Isa niku umat Nabi Isa itu punya problem. Problemnya apa? Problemnya umat Nabi Isa itu menuhankan Nabi Isa. Jadi Nabi dan Rasul yang menyampaikan risalah, menyampaikan firman-firman Allah, justru tidak dianggap sebagai Nabi Rasul, justru dianggap sebagai siapa? Tuhan. Karena keistimewaan mukjizatnya, kemuliaannya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW setelah periode itu, sehingga Rasulullah itu mengembalikan cara bahasa tauhidnya apa? A'radul basyariyah. Rasulullah ketika menyampaikan risalah dakwah Kanjeng Nabi harus sangat menampakkan sebagai manusia biasa. A'radul basyariyah. Tapi sak biasa-biasa nih Kanjeng Nabi ora kaya kowe lah maksudnya kan. Maksudnya Kanjeng Nabi tetap mangan neng pasar, Kanjeng Nabi tetap mangan neng ngarepe wong akeh, Kanjeng Nabi tetap mlaku ketemu masyarakat biasa Kanjeng Nabi. Tapi sak biasa-biasa nih Kanjeng Nabi misalnya mangan sego goreng misalnya neng ngarepe masyarakat utawa mangan bareng-bareng kaya kok ngene iki misale. Sak piring utawa 30-ane Rasulullah dahar iku ganjarane luwih akeh tinimbang utawa luwih utama tinimbang 1000 tahun ibadahmu. Karena napa Kanjeng Nabi iku dengan mangane dahare Kanjeng Nabi iku menunjukkan a'radul basyariyah. Oh Muhammad iku dudu pangeran. Perkara Muhammad iku mangan. Lah nek kowe mangan kan ora usah ngono ora ngarane sing nyembah awakmu maksudnya. Rasulullah dengan segala keistimewaannya dengan makan di depan umum saja itu wis membatalkan masa Tuhan kok mangan kan ngono to. Paham kan maksudnya? Makane jenengan tingali kitab Said Muhammad Mafahim niku sangat jelas. Derajat makanya ayat niki afa anta tusmi'us summa. Apakah kamu Muhammad mampu memberi pendengaran terhadap orang yang tuli? Itu derajat bainal khaliq wal makhluk. Makanya jering ini kalau nanti ditanglet titian ngeten Pak Yai sholawat niku nek kakean rak ya Gusti Allah tersinggung. Masa kok muji Gusti Allah subhanallah la ilaha illallah karo sallallahu ala Muhammad akeh sallallahu ala Muhammad. Iku Gusti Allah tersinggung to ora? Bodoh kok popek dhewe iku piye ya Allah ya. Nek kowe maca selawat terus Gusti Allah cemburu to ora? Lha pertanyaan piye? Pertanyaane wong ra seneng selawat to kuwi. Tak kandhani. Selawat itu bukti otentik ketauhidan. Kowe nek maca selawat ya Allahumma sholli utawa sallallahu. Salam muga-muga paring rahmat takzim sapa? Semoga Allah memberi rahmat takzim. Justru kowe maca sallallahu kuwi mengikrarkan bahwa Allah itu sang pemberi, sang pencipta, al-khaliq. Paham nggih? Ala Muhammad justru memberikan pengikraran nek Kanjeng Nabi niku makhluk sing diberi. Paham maksudnya? Berarti nek Allahumma sholli ala Muhammad justru itu pengikraran tauhid. Allahumma iku sang khaliq ala sayyidina Muhammad makhluk. Wes cek ning pertanyaanmu itu akhirnya. Justru kita membaca sallallahu ala Muhammad utawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu pengikraran bahwa Allah sang pemberi dan Kanjeng Nabi Muhammad sang makhluk. Jadi dengan membaca sholawat itu orang-orang umat Nabi Muhammad nyembah Kanjeng Nabi. Paham nama mboten maksudnya iki? Lho. Lah iya Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah periodene. Ono Mas Taib teko ke persilahkan ning ngarep. Kowe kok lorone ning guri kok. Kene lho ning ngarep kene lho. Ngajian nyaran kena angin. Kena pangku kene. Masuk angin. Masya Allah. Wes balik.
Lah nek kaya ngene kan ra mungkin ana nyembah taib, ra mungkin. Iki bahas Kanjeng Nabi, bahas apa afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun. Jadi sebagian orang-orang kafir itu ada yang mendengar Al-Qur'an dibaca oleh Rasulullah, ada yang mendengar wahyu, mendengar Kanjeng Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mengambil pelajaran karena dikalahkan oleh rasa nafsunya, dikalahkan oleh rasa dengkinya. Seperti siapa? Kemarin kejadiannya Abu Sufyan, Abu Jahal bin Hisham, dan Akhnas bin Syarik. Mereka mendengarkan Al-Quran, mereka ternyuh, terharu dengan Al-Quran. Mereka mengetahui bahwa Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah, tapi mereka tidak mendengar. Tidak mendengar itu bahasanya tuli. Tapi kupengnya gak kopok tenan, kupengnya aslinya mendengar, tapi akal dan hatinya telah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Makanya terus disebut afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Apakah engkau Muhammad mampu memberi pendengaran pada orang yang tuli walaupun mereka tidak pernah berpikir. Makanya bolak-balik. Jadi Kanjeng Nabi, kalau balik malah Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah setelah generasi ini Nabi Isa. Sing Nabi Isa itu punya umatnya, bukan Nabi Isanya. Umatnya punya problem, umatnya itu nembah Nabi ini. Tapi kowe aja mikir berarti Nabi Isa gagal. Kowe kok elek men pikiranmu. Dalam kerasulan, risalah itu enggak ada kegagalan. Masalah umat 11, masalah umat 13, gak ada kegagalan. Keberhasilan dalam menyampaikan dakwah itu sudah keberhasilan. Kowe ngaji teko kene, mbok paham mbok ora, iku wis berhasil. Alhamdulillah. Wong ngene perjuangane akeh. Ana sing dicoba bojo, anggete njuk baturi. Ana sing dicoba awak kesel, ana sing dicoba awak anggete pengen greges. Ana sing iki pengen ngaji dikuat-kuatno. Anak rewel. Apa nek sing bojone lagi meteng nyidam, wah wis. Nah, ini keberhasilan ngaji wis teko, wis berhasil. Paham ora kersane Gusti Allah? Risalah para rasul itu menyampaikan. Berarti Nabi Isa gagal? Ya tidak gagal. Nah, dan umat itu justru menyembah Nabi Isa. Lah makanya karena diutusnya Rasulullah Muhammad setelah periode Nabi Isa, Rasulullah justru sangat menampakkan basyariyahnya, a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Mulane nek teng Burdah niku enten piye? Ta'mat hunnasara annabihimi. Terus tinggalkanlah apa yang telah dilakukan oleh umat-umatnya Nabi Isa. Jadi ngelem Nabi ini sampai kebacut pangeran. Makanya terjadi kasus ono sing takok, nek kita maca sholawat terus apakah Allah enggak cemburu terhadap Kanjeng Nabi karena lebih banyak membaca sholawat daripada berzikir kepada Allah. Yo sholawat itu bagian dari zikir. Justru dengan bersolawat itu ikrar bainal khaliq wal makhluk, mengikrarkan pembeda antara sang pencipta dengan yang diciptakan, yang memberi dengan yang diberi. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, artinya apa? Allahumma, ya Allah, doa Allah. Sholli, semoga engkau memberi rahmat takzim, rahmat penghormatan. Berarti Allahumma sholli itu kita mengikrarkan yang memberi siapa? Allah. Paham ya? Berarti ala sayyidina Muhammad, berarti Kanjeng Nabi statusnya apa? Yang diberi. Berarti yang diberi itu makhluk atau khalik? Makhluk. Kalau yang memberi khalik. Ya enggak ada cemburu. Justru bersolawat itu juga sama halnya kita berzikir kepada Allah, karena mengikrarkan Allah sang pemberi, Allah sang pencipta, Rasulullah makhluk, Rasulullah yang diberi. Oke, sepakat ya? Oke. Wa minhum may yastami'una ilai. Mereka mendengarkan Al-Qur'an tapi mereka tidak beriman. Itu sama halnya mereka tuli karena tidak berpikir. Wa minhum may yanzuru ilai. Di antara mereka ada yang melihatmu Muhammad.
Afa anta tahdil umyah, mereka melihat, tapi apakah kamu mampu memberi petunjuk pada orang yang buta? Walau kanu la yubsirun, walaupun mereka tidak pernah melihat. Kita membayangkan seandainya Rasulullah hadir di sini, misalkan seandainya Rasulullah hadir di sini, dengan kita melihat wajah Rasulullah, kita beriman atau tidak kira-kira? Dengan kesantunan beliau, dengan ketampanan beliau, dengan cara beliau berjalan, dengan cara semua tentang Rasulullah, itu pasti orang yang beriman itu terpikat. Tapi ternyata orang-orang kafir tidak. Wa minhum may yanzuru ila, di antara mereka ada yang melihat Rasulullah tapi matanya buta. Kebenaran ada di depan mata tapi mereka tidak beriman. Alah jenengan ningali Said Muhammad, ningali para habaib, Masya Allah. Lah ayo lagi putune ganteng ngono. Apane Kanjeng Nabi, kebenaran yang dibawa. Jadi kadang-kadang ini. Makanya alhamdulillah niki enten rombongan saking Bluro, enten rombongan saking Tuban, enten rombongan saking tepi-tepi. Ning sing ngene iki cara aku edekno ape runu prasamu. Sing edek kadang-kadang ora roh. Iya, kita itu ditakdir Allah jauh dengan zamannya Rasulullah. Ditakdir oleh Allah, daerahnya jauh dari Rasulullah, tapi kita juga ditakdir Allah justru beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang yang kesehariannya melihat Rasulullah, yang tindak tanduk Rasulullah kayak apa, dari kecil kayak apa, ngerti, tapi mereka tidak mengambil pelajaran apa-apa. Makanya banyak kejadian. Nek masjid itu ya ono pecerai, apa nek banyu ono pecerene, sumber ono pecerene. Kowe terus aja ndarani wong edek masjid terus tambah elek ya aja. Mane terus pondok kene digawe edek kuburan. Ya aja ngono, ora kabeh. Ya akeh wong sing edek masjid ya apik. Tapi nek eneng wong elek edek masjid, kowe aja janggal. Gak janggale piye? Wa minhum may yanzuru ilaik. Wong Rasulullah saja di Mekah itu banyak orang yang melihat Rasulullah, tapi mereka tidak melihat. Orang yang tidak melihat kebenaran itu disinggung dalam Al-Quran jenenge wong buta. Dan wong gak duwe ilmu iku padha karo wong buta. Wong gak dikai hidayah itu sama dengan orang buta. Wong buta nek mlaku piye? Ya nabrak ra roh dalan iki waya munggah ya ditabrak, waya mudhun ya ditabrak. Begitu juga orang yang tidak punya ilmu, apa yang melangkahi piye itu ora ngerti. Makanya alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah bisa mempelajari ayat-ayat Allah seperti ini, sebuah keberuntungan sekali. Allahumma amin.